Saya rasa kita harus melihat ini. Berhati-hatilah dengan lisanmu, berhati-hatilah dengan akhlakmu, berhati-hatilah dengan apa yang kau tuduhkan kepada orang yang terzolimi. Aku bertanya pada seorang teman yang situasinya sedang tidak baik-baik saja. Aku bertanya, kawan, kenapa kamu hanya diam ketika semua orang di luar sana menyudutkanmu, menghancurkan nama baikmu, menuduhmu, memframingmu, membuat narasi-narasi negatif tentangmu? Kenapa kamu hanya diam? Kenapa kamu tidak meluruskannya padahal semua yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan fakta? Kenapa kamu hanya diam? Lalu ia menjawab, aku hanyalah manusia yang penuh dengan dosa. Aku manusia yang pernah berbuat kesalahan. Aku banyak kekurangan, aku banyak kekhilafan, banyak kekeliruan, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah aku lakukan. Aku nggak mampu membantah atau menangkis semua ribuan tuduhan-tuduhan negatif terhadapku. Perkataan di video itu kita mungkin boleh setuju. Bagaimana seorang Denada merasa terzolimi dan juga mungkin merasa disudutkan. Dan dia hanya manusia biasa, dan dia mungkin merasa tidak mampu untuk namanya membantah ataupun memberikan klarifikasi. Tapi kita coba lihat dari sudut pandang seorang anak, bagaimana ketika masa lahir yang seperti yang kita ketahui bersama-sama di kasus ini adalah ditelantarkan dan juga tidak ada pengakuan dari seorang ibu. Kita coba mengarahkan perkataan ini dari sudut anak. Hai anak, kenapa kamu tidak berusaha dari dulu? Bagaimanakah perasaanmu ketika engkau tidak diakui sebagai seorang anak dari seorang ibu yang melahirkan kamu? Lalu jawab anak seperti ini, bagaimana aku bisa mendapatkan hal itu? Sementara figurnya saja aku memanggil dia bukan seorang ibu, tapi sebagai mbak. Bagaimana perasaan di hati ini ketika melihat dan juga mengatakan mbak kepada sosok ibu yang melahirkan dan juga harusnya membesarkan saya dan juga harusnya membimbing saya dan harusnya memberikan pengajaran yang baik dari segi moral, agama, dan juga kehidupan. Lalu bagaimanakah perasaan saya sebagai seorang anak selama 24 tahun berjalan setiap hari, setiap detik, setiap menit, bertemu dengan orang-orang sebaya, bertemu dengan orang-orang yang mengenal sosok ibu saya sebagai orang yang sangat famous, dan juga ketika mereka mengetahui bahwa saya adalah anak dari ibu tersebut tapi tidak mengakui dan juga tidak mendapat pengakuan dari beliau, bagaimana perasaan saya? Bagaimana saya menjalani hari, bagaimana tekanan batin, bagaimana tekanan emosional, bagaimana hukuman ataupun bagaimana image dari orang-orang yang melihat sosok saya, seorang anak tanpa ada pengakuan dari seorang ibu, di mana ada sosok ibu itu saya panggil mbak. Saya rasa perkataan ini harusnya bisa memberikan satu buah hal kesadaran untuk namanya tidak memberikan perkataan atau memframing suatu buah permasalahan, di mana di kasus ini juga sebenarnya ibu lah yang harusnya merendahkan diri dan juga menyelesaikan semua permasalahan ini hingga pada akhirnya tidak ada yang namanya terzolimi, tersakiti ataupun berat sebelah. Di sini aku ataupun juga pasti mama-mama online dari Reza dan juga kakak-kakak online dari Reza bukannya tidak mengerti dengan perasaan ibunya Reza yaitu Denada. Tapi di sini harapannya adalah bagaimanakah kelakuan dan juga bagaimana intuisi hati dari seorang ibu yang akhirnya mengakui bahwa Reza adalah anak beliau, memberikan satu buah tindakan action yang benar dan juga benar-benar menaruh hati yang luar biasa untuk namanya menebus segala hal yang harusnya bisa diberikan kepada anak selama 24 tahun tapi itu tidak diberikan sepanjang hidupnya. Dan inilah mungkin saatnya yang harusnya dilakukan oleh seorang ibu, yaitu Denada, kepada anaknya, merangkul dan juga memeluknya dan juga datang langsung hingga tidak ada akhirnya banyak sekali framing-framing ataupun perkataan-perkataan pembenaran ataupun hal-hal yang dirasa terzolimi dari sosok Denada sebagai ibu dan juga dari berita-berita yang keluar. Dan saya rasa ini fair.
Kenapa harus melihat dari sisi kesakitan seorang ibu yang secara jelas di situ bahwa itu adalah kesalahan ibu tersebut? Bukankah seorang ibu mempunyai hati yang lapang, hati yang luas, hati yang seluas samudra untuk namanya memberikan kasih sayang, luapan kebahagiaan, luapan pembelajaran, moral, etika, agama kepada anak yang pastinya berharap punya masa depan yang baik? Saya rasa seperti itu. Ini bukan soalnya terzolimi ataupun bagaimana. Saya rasa hukum sosial dengan apa yang dilakukan oleh Denada dengan mentelantarkan anaknya selama 24 tahun kemarin, itu merupakan sanksi sosial yang harus diterima dengan lapang dada. Dan jikalau memang itu membuat efek yang tidak enak kepada diri Denada, saya rasa kita boleh saatnya memakai hati yang tulus untuk namanya membuat itu menjadi baik dan juga memberikan kebahagiaan bukan hanya buat Reza, tapi pada keluarga besar yang sudah merawat Reza dengan baik, yang sudah memberikan kasih sayang yang luar biasa, yang harusnya itu diberikan dari seorang ibu kepada anak, ibu kandung. Bagaimana menurut kalian? Kado Talk, Kapun Kap.